Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, ikhwan fillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Pada saat ini saya di depan pembangunan Mushola Al-Karim sambil menunggu maghrib untuk berbuka puasa. Ada yang ingin saya sampaikan terkait tentang pengetahuan. Tema kajian pada hari ini adalah bijak menyikapi perbedaan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kita tahu bahwa dasar yang menjadi pegangan umat Islam yang paling pokok itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nanti turunannya ada ijma', ada qiyas, dan ada yang lain juga. Tapi sumber pokok itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Setiap umat Islam tentu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, perbedaan yang ada di kalangan kelompok Islam itu jangan jadi masalah, karena semuanya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu berangkat dari pemahaman yang berbeda-beda, tentu berangkat dari pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu riwayat yang ini bisa menjadikan dasar kenapa kita harus bijak menyikapi perbedaan. Suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar Ibnu Abbas menjadi orang yang alim, agar Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir, agar Ibnu Abbas menjadi ahli takwil dan ahli hikmah. Itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas satu ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Ibnu Abbas, hari apa yang paling bagus? Bulan apa yang paling bagus? Dan amalan apa yang paling bagus?" Kemudian Ibnu Abbas dengan mudahnya menjawab, "Hari yang paling bagus itu adalah hari Jumat. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Dan amalan yang terbaik itu adalah sholat 5 waktu fi awwali waktiha, di awal waktu." Kemudian ketika Ibnu Abbas itu wafat, sahabat-sahabat yang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas cerita kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas perihal hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amalan apa yang terbaik." Terus kata Ali, "Apa menurut Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas, "Hari yang terbaik hari Jumat. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Dan amalan yang terbaik adalah sholat 5 waktu fi awwali waktiha." Tentu jawaban Ibnu Abbas itu sangat berdasar. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya perihal jawaban Ibnu Abbas terkait pertanyaan-pertanyaan mereka, maka Ali memberikan komentar, seandainya orang yang berilmu di kalangan para sahabat, orang yang alim ditanya dengan pertanyaan yang sama sebagaimana pertanyaan yang kau tanyakan kepada Ibnu Abbas, maka jawabannya adalah persis seperti jawabannya Ibnu Abbas. Oleh karena itu, jawaban Ibnu Abbas itu benar. Kenapa? Karena sangat berdasar. Rasulullah SAW pernah mengatakan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik juga sangat berdasar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang terbaik? Di antara alasannya itu adalah pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu jawaban Ibnu Abbas pasti betul. Kemudian amalan yang terbaik itu apa? Ibnu Abbas menjawab sholat 5 waktu fi awwali waktiha. Itu sangat berdasar karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah." Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat. Fa in shaluhat sholatuhu shaluha sairu amali. Kalau sholatnya bagus akan dianggap bagus seluruh amalannya, pun juga sebaliknya. Oleh karena itu kata Ali, jawaban Ibnu Abbas terkait hari yang terbaik hari Jumat, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, dan amalan yang terbaik adalah sholat 5 waktu fi awwali waktiha, yang dikerjakan di awal waktu, itu jawaban yang betul. Tapi kata Ali, tapi saya punya jawaban yang berbeda dengan jawabannya Ibnu Abbas. Kalau aku ditanya hari apa yang terbaik, aku nggak jawab hari Jumat. Kalau aku ditanya hari yang terbaik adalah hari di mana nyawaku dijemput atau diambil oleh Israel sang penjemput nyawa,
aku husnul khotimah, bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka hari apapun itu menjadi hari yang terbaik kalau pada hari itu nyawaku dicabut oleh malaikat sang pencabut nyawa, malaikat Israel, aku dalam kondisi husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian kata Ali, seandainya aku ditanya hari apa yang terbaik, kalau aku ditanya bulan apa yang terbaik, aku nggak jawab bulan Ramadan, tapi aku jawab bulan yang terbaik adalah bulan di mana pada bulan tersebut aku bisa bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Apapun bulannya, nggak mesti bulan Ramadan. Kalau pada bulan tersebut aku bisa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka bulan tersebut akan menjadi bulan yang terbaik. Kata Ali lanjutnya, kalau aku ditanya amalan yang terbaik, aku nggak jawab sholat 5 waktu fi awali waktiha, walaupun itu benar. Aku akan jawab amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Ibnu Abbas betul, jawaban Ali bin Abi Thalib juga betul. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berpegang kepada teks dalil, kemudian Ali bin Abi Thalib berpegang pada semangat Islam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat universal. Jawaban yang berbeda, dua-duanya betul. Maka ini bisa menjadikan satu pelajaran bagi kita ketika kita menjumpai perbedaan di kalangan umat Islam. Mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D. Itu gak masalah, itu perbedaan. Boleh jadi walaupun berbeda semuanya benar. Maka kita sebagai manusia awam di akar rumpun jangan sampai kita mudah sekali menyalahkan orang lain, mudah sekali menyalahkan saudara kita hanya karena amalannya sedikit berbeda dengan mereka, hanya karena bacaan sholatnya berbeda dengan bacaan saudara kita yang lain. Maka jangan sampai kita memudah menjustifikasi orang dengan tuduhan salah, apalagi dengan tuduhan sesat, kafir, hanya karena perbedaan yang sifatnya furu'iyah saja. Jadi dengan riwayat itu, Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa berbeda itu nggak mesti salah satunya benar dan salah satunya salah. Boleh jadi dua-duanya benar. Sebagaimana jawaban Ali dan Ibnu Abbas beda, tapi dua-duanya benar. Karena satu berpegang kepada teks, kemudian yang satunya lagi berpegang kepada konteks. Padahal kita tahu juga Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang sangat fleksibel kalau dibandingkan dengan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Tapi ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Berbeda boleh, yang penting ada dasarnya, yang penting sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Soal perbedaan kita memahami Al-Quran dan Sunnah jangan jadi masalah. Jangan sampai membuat kita jadi putus silaturahim. Jangan sampai kita merasa benar kemudian mudah sekali menyalahkan orang lain. Karena Allah yang maha tahu apa yang benar. Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Tapi pemahaman kelompok apapun terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sifatnya relatif. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus bijak menyikapi perbedaan. Jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain hanya karena berbeda. Selama dua kalimat syahadatnya sama, meyakini wajibnya sholat 5 waktu yang sama, meyakini wajibnya bayar zakat, puasa, dan wajibnya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sama, maka mereka adalah saudara kita yang kita tidak boleh mudah menyalahkan mereka. Karena dasar atau prinsip dasarnya itu adalah sama. Soal pemahaman, teks Quran, teks hadis, itu hal yang biasa, itu hal yang biasa. Dan kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih mudah untuk bijak menyikapi perbedaan. Mudah-mudahan umat Islam bersatu. Perbedaan yang ada itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, memberikan satu pencerahan wawasan. Mudah-mudahan kita ke depannya tidak jadi orang yang kagetan, yang mudah menyalahkan orang lain, tapi kita lebih mampu untuk bersikap tasamuh. Tasamuh itu toleransi, bisa menghargai perbedaan saudara kita yang ada. Kunut nggak kunut, maulid nggak maulid, setelah sholat zikirnya sir atau jahar itu nggak masalah, Pak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah mencontohkan itu. Jadi jangan karena perbedaan masalah furu'iyah menjadi
menjadi masalah, kita akhirnya jadi menyalahkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.